Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama, refleksi berurutan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan pada koordinat kartesius terdapat suatu titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka, jarak titik A terhadap sumbu X sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen, terhadap sumbu X. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap sumbu X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Maka, berdasarkan rumus ini, maka koordinat titik A aksen ini adalah X, negatif Y. Nah, berikutnya titik A aksen ini akan kita cerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangan titik A aksen terhadap garis Y sama dengan negatif X sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A aksen ini adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Berdasarkan materi kita sebelumnya mengenai refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Nah, untuk titik A aksen dengan koordinat X, negatif Y, maka nilai X aksen sama dengan X dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen, memiliki nilai X double aksen sama dengan negatif Y aksen. Sedangkan nilai Y double aksen sama dengan negatif X aksen. Nah, untuk nilai X double aksen sama dengan negatif Y aksen. Karena nilai Y aksen itu sama dengan negatif Y, maka X double aksen sama dengan negatif dikali negatif Y. Nah, hasil dari negatif dikali negatif Y adalah positif Y. Maka didapat X double aksen sama dengan Y. Nah, kemudian untuk nilai Y double aksen sama dengan negatif X aksen. Nah, karena X aksen sama dengan X, maka nilai Y double aksen sama dengan negatif X.
Sehingga didapat nilai X double aksen sama dengan Y dan nilai Y double aksen sama dengan negatif X. Maka koordinat titik A double aksen ini adalah Y, negatif X. Nah, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Berikutnya refleksi berurutan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan terdapat titik pada bidang koordinat kartesius ini, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan terhadap sumbu Y. Maka, jarak titik A terhadap sumbu Y sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen terhadap sumbu Y. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Maka berdasarkan materi kita sebelumnya yaitu refleksi titik terhadap sumbu Y dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X, Y. Maka koordinat titik A aksen ini adalah negatif X, Y. Nah, selanjutnya titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka jarak titik A aksen terhadap garis Y sama dengan negatif X sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A aksen ini adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Berdasarkan materi kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Nah, titik A aksen dengan koordinat negatif X, Y. Maka nilai X aksen sama dengan negatif X dan nilai Y aksen sama dengan Y. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A aksen yaitu A double aksen memiliki nilai X double aksen sama dengan negatif Y aksen. Dan nilai Y double aksen sama dengan negatif X aksen. Nah, untuk X double aksen sama dengan negatif Y aksen. Karena nilai Y aksen sama dengan Y, maka X double aksen sama dengan negatif Y. Kemudian untuk Y double aksen sama dengan negatif X aksen. Karena nilai X aksen sama dengan negatif X, maka Y double aksen sama dengan negatif dikali negatif X. Nah, hasil dari negatif dikali negatif X adalah positif X, sehingga didapat Y double aksen sama dengan X. Nah, dari uraian ini didapat nilai X double aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y double aksen sama dengan X. Maka koordinat titik A double aksen adalah negatif Y, X.
Nah, berdasarkan uraian tadi, maka diperoleh refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik berikut. Untuk yang A, titik A dengan koordinat negatif 3,7 yang dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif X. Kemudian yang B, titik B dengan koordinat 0, negatif 9 dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, nah titik A akan kita cerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, diketahui titik A dengan koordinat negatif 3,7. Maka nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 7. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif Y, karena diketahui nilai Y sama dengan 7, maka X aksen sama dengan negatif 7. Berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan X. Karena diketahui nilai X sama dengan negatif 3, maka nilai Y aksen sama dengan negatif 3. Maka dari uraian ini diperoleh hasil bahwa X aksen sama dengan negatif 7 dan Y aksen sama dengan negatif 3. Sehingga bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu A aksen dengan koordinat negatif 7, negatif 3. Jadi, titik A dengan koordinat negatif 3,7 dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 7, negatif 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang B. Titik B dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka, rumus yang akan kita gunakan adalah titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, diketahui bahwa titik B dengan koordinat 0, negatif 9. Maka nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan negatif 9. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik B memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan Y,
Karena nilai Y sama dengan negatif 9, maka X aksen sama dengan negatif 9. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif X. Nah, karena nilai X sama dengan 0, maka Y aksen sama dengan negatif dikali 0. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan 0. Nah, dari sini maka didapat hasil X aksen sama dengan negatif 9 dan Y aksen sama dengan 0. Maka bayangan titik B adalah B aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu B aksen dengan koordinat negatif 9, 0. Jadi, titik B dengan koordinat 0, negatif 9 dicerminkan terhadap sumbu X dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat negatif 9, 0. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat titik P jika dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 5,2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada soal ini akan kita gunakan rumus titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Maka berdasarkan soal ini, titik P dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 5,2. Nah, diketahui titik P aksen dengan koordinat negatif 5,2. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 5 dan nilai Y aksen sama dengan 2. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik P memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, dari sini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y, karena diketahui X aksen sama dengan negatif 5, maka X aksen yaitu negatif 5 sama dengan negatif Y. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Maka didapat Y sama dengan 5. Berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan X. Karena diketahui Y aksen sama dengan 2, maka Y aksen yaitu 2 sama dengan X. Sehingga didapat nilai X sama dengan 2. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 5. Maka titik P dengan koordinat X, Y adalah titik P dengan koordinat 2,5. Jadi, koordinat titik P adalah 2,5. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Tentukan koordinat titik R jika dicerminkan terhadap sumbu X dan dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat negatif 6, negatif 10. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk soal ini akan kita gunakan rumus titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X.
Maka, berdasarkan soal ini, titik R dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat negatif 6, negatif 10. Nah, diketahui titik R aksen dengan koordinat negatif 6, negatif 10. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 6 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 10. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, dari sini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Untuk nilai X aksen sama dengan Y, karena diketahui X aksen sama dengan negatif 6, maka X aksen yaitu negatif 6 sama dengan Y. Sehingga di sini kita dapatkan nilai Y sama dengan negatif 6. Nah, sedangkan untuk Y aksen sama dengan negatif X, karena diketahui Y aksen sama dengan negatif 10, maka Y aksen yaitu negatif 10 sama dengan negatif X. Selanjutnya, dari persamaan ini kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1, sehingga didapat X sama dengan 10. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X sama dengan 10 dan nilai Y sama dengan negatif 6. Sehingga titik R dengan koordinat X, Y sama dengan titik R dengan koordinat 10, negatif 6. Jadi didapat koordinat titik R adalah 10, negatif 6. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.